Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 7, yaitu tentang bangun datar segitiga. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara menghitung keliling dan luas dari segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah semua sisi segitiga. Misal ada segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C, maka kelilingnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Lalu, untuk mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi, kita harus bisa menentukan ya, mana yang termasuk ukuran alas dan mana yang termasuk ukuran tinggi. Alas adalah salah satu sisi dari segitiga. Sedangkan tinggi adalah sisi atau garis yang tegak lurus dengan sisi alas sampai titik tertinggi pada segitiga. Contoh, pada segitiga siku-siku ABC, jika yang menjadi alas adalah sisi AB, maka yang menjadi tinggi adalah garis atau sisi yang tegak lurus dengan sisi alas. Berarti sisi AC yang menjadi tingginya. Tetapi jika bentuk segitiganya seperti ini, atau tidak ada sisi yang tegak lurus dengan sisi lainnya, maka untuk menentukan tinggi segitiga, kita buat garis bantu atau garis putus-putus dari sisi yang akan kita jadikan alas ke titik tertinggi dari segitiga. Misal yang mau kita jadikan alas adalah sisi AB. Berarti yang menjadi tinggi adalah jarak dari sisi AB ke titik tertinggi dari alasnya, yaitu titik C. Ingat, garisnya harus tegak lurus ya, atau membentuk sudut siku-siku. Nah, misal yang mau kita jadikan alas adalah sisi AC. Berarti yang menjadi tingginya adalah jarak atau garis yang tegak lurus dari sisi alas ke titik B. Ingat, garisnya harus tegak lurus ya, dan garis ini adalah tinggi. Kemudian jika bentuk segitiganya seperti ini, dan yang akan kita jadikan alas adalah sisi AB, maka yang menjadi garis tingginya adalah kita bisa perpanjang garis AB, lalu tarik garis lurus dari titik C. Kita misalkan di sini adalah titik D, berarti yang termasuk tinggi adalah yang ini. Di sini harus tegak lurus ya. Jelas ya? Jadi ini rumus untuk menentukan keliling segitiga, dan ini rumus untuk menentukan luas segitiga. Oke, sekarang kita akan bahas cara menentukan luas segitiga sembarang yang bukan segitiga siku-siku, di mana tingginya tidak diketahui dan tidak dapat dicari, tetapi panjang ketiga sisinya diketahui. Contohnya seperti ini, ukuran tingginya tidak diketahui ya, tapi ketiga sisinya diketahui, misal ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Lalu bagaimana cara menentukan luasnya? Untuk menentukan luasnya, kita cari dulu ukuran S. S ini adalah singkatan dari semi perimeter. Rumusnya adalah S sama dengan setengah dikali keliling segitiga. Pada segitiga ini, keliling segitiganya adalah A ditambah B ditambah C. Berarti rumusnya kita bisa ganti menjadi S sama dengan 1/2 dikali A tambah B ditambah C, di mana ABC ini adalah sisi-sisi dari segitiga. Nah, setelah kita peroleh nilai S-nya, barulah kita bisa menentukan luas segitiga. Rumusnya adalah L sama dengan akar dari S dikali S dikurang sisi A, dikali S dikurang sisi B, dan dikali S dikurang sisi C. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita akan membahas dulu tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan materi yang dipelajari di kelas 8. Tetapi karena penerapan dari teorema Pythagoras ini sering digunakan untuk menentukan luas dan keliling dari bangun datar, khususnya segitiga,
maka akan kita bahas sedikit di sini ya. Yang perlu kita ingat bahwa teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi misal ada segitiga siku-siku seperti ini, siku-sikunya di sini ya. Kemudian dimisalkan ini adalah sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Jadi kuadrat sisi terpanjang berarti sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sisi C, berarti C kuadrat, sama dengan jumlah kedua sisi lainnya, tapi sebelumnya masing-masing harus dikuadratkan. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, adanya teorema Pitagoras ini, kita bisa mencari salah satu sisi jika dua sisinya diketahui. Ingat, hanya untuk segitiga siku-siku saja. Jelas ya? Jadi, misal yang ditanya adalah si A. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini pindah ruas jadinya dikurang B kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut, ini gambarnya. Hitunglah keliling dan luas segitiga ABC. Berarti ini ya, segitiga ABC yang ditanyakan keliling dan luasnya. Untuk mencari keliling segitiga, berarti kita harus mengetahui dulu panjang ketiga sisinya. Di sini ada sisi AB, BC, dan sisi AC. Untuk AB sudah diketahui, AC sudah diketahui, sedangkan BC belum diketahui. Berarti kita harus mencari panjang sisi BC dulu. Untuk mencari panjang sisi BC, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, tetapi segitiga yang kita gunakan bukan segitiga ABC. Kenapa? Karena segitiga ABC bukan segitiga siku-siku. Berarti segitiga yang kita gunakan adalah segitiga DBC, yang siku-siku di titik D. Jadi, pada segitiga DBC, sisi BC ini merupakan sisi terpanjang ya. Jadi, BC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti sisi DB kuadrat atau BD kuadrat ditambah sisi DC kuadrat. Jadi ini persamaan untuk segitiga DBC. DB-nya sudah diketahui atau belum? Belum ya, yang diketahui baru sisi AB. Sedangkan DA-nya belum diketahui. Nah, DB itu merupakan DA ditambah AB. Artinya kita harus mencari AD dulu. Menggunakan teorema Pitagoras juga dengan segitiga DAC. Segitiga DAC juga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Yang ditanya adalah sisi AD. Sisi AD bukan sisi di depan siku-siku, berarti dia bukan sisi terpanjang. Berarti rumusnya dikurang ya. AD kuadrat atau DA kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang DC atau CD kuadrat. Kita masukkan angkanya sama dengan AC diketahui 10, jadi 10 kuadrat dikurang DC-nya 8 cm, berarti 8 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, dikurang 8 kuadrat adalah 64, jadi sama dengan 36. Nah, ini baru AD kuadrat. Kalau kita ingin mencari AD, tinggal diakarkan saja. Jadinya sama dengan akar 36 adalah 6 cm. Jadi, panjang AD adalah 6 cm. Otomatis kita bisa memperoleh panjang DB, yaitu 6 ditambah 9 atau sama dengan 15 cm. Kita masukkan ke sini ya, sama dengan DB-nya jadinya tadi 15 cm, jadinya 15 kuadrat, ditambah DC, yaitu 8 cm, jadinya 8 kuadrat, sama dengan 15 kuadrat adalah 225, sedangkan 8 kuadrat adalah 8 kali 8 atau 64. Ini kita jumlahkan jadinya 289, sehingga panjang BC sama dengan akar dari
229 atau sama dengan 17 cm. Jadi panjang BC-nya 17 cm. Berarti kita sudah bisa mencari keliling segitiganya, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. AB-nya adalah 9 cm, ya, ditambah BC-nya adalah 17 cm, dan sisi AC-nya adalah 10 cm. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 36 cm. Jadi, keliling segitiga ABC adalah 36 cm. Sekarang kita cari luasnya ya. Karena tingginya diketahui, kita bisa langsung saja menggunakan rumus L sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi tingginya adalah DC, sisi ini DC ya. Alasnya adalah AB. Sama dengan 1/2 dikali 9 cm untuk alas dan tinggi 8 cm. Sama dengan 1/2 dikali 9 kali 8 adalah 72, setengah dari 72 adalah 36 cm. Jadi luas segitiga ABC adalah 36 cm persegi. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan panjang tiap sisi tanah berturut-turut 4 meter, 5 meter, dan 7 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya Rp85.000 per meter. Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Karena pagar yang akan dipasang adalah di sekeliling tanah, berarti kita harus mencari dulu keliling dari tanah tersebut. Karena tanahnya berbentuk segitiga, berarti rumusnya adalah A ditambah B ditambah C, atau panjang atau jumlah semua sisi segitiga. A adalah sisi yang pertama, di sini diketahui 4 meter, berarti 4 ditambah B sisi yang kedua, yaitu 5 meter, ditambah C sisi ketiga, yaitu 7 meter. Atau sama dengan 16 meter. Biaya per meternya diketahui Rp85.000. Berarti untuk 16 meter langsung dikalikan saja. Biayanya sama dengan 16 dikali 85.000 atau sama dengan 1.360.000. Jadi biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut adalah Rp1.360.000. Cukup jelas ya, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Diketahui segitiga sembarang berikut, ini segitiganya, ketiga sisinya diketahui ya, yaitu AB 20 cm, BC 16 cm, dan sisi AC 12 cm. Luas segitiga ABC adalah, karena pada segitiga ABC ini tingginya tidak diketahui, tetapi panjang ketiga sisinya diketahui, berarti untuk mencari luas, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan akar dari S dikali S dikurang A, dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. Berarti kita harus mencari S-nya dulu ya. Ingat, S sama dengan 1/2 atau setengah dari keliling segitiga. Sama dengan 1/2 keliling segitiga, berarti jumlah ketiga sisinya yaitu 16 ditambah 12 ditambah 20. Sama dengan 1/2, ini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 48, setengah dari 48 adalah 24 cm. Sekarang kita lanjut mencari luasnya, sama dengan akar dari S-nya adalah 24, dikali S dikurang A, A-nya 16 ya, jadi ini A, ini B-nya, C-nya adalah 20 cm. Kita langsung masukkan, jadinya 24 dikurang 16,
dikali 24 dikurang 12 dikali 24 dikurang 20. Sama dengan akar dari 24 dikali ini hasilnya adalah 8, dikali ini hasilnya 12, dikali ini hasilnya 4. Sama dengan akar dari ini kita kalikan semua ya, hasilnya 9.216 sama dengan kita keluarkan akarnya jadinya 96 cm persegi. Jadi, luas segitiga sembarang ABC adalah 96 cm persegi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.